Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada One Piece chapter 1085 sedikit membahas mengenai apa yang terjadi pada masa Void Century. Imu mengatakan jika Bang Satdi adalah orang-orang yang mereka lawan di masa lalu, di mana di masa lalu yang menjadi lawan dari Imu dan aliansi 20 kerajaannya adalah The Great Kingdom. Itu artinya secara tidak langsung pemilik nama di saat Void Century adalah penguasa dari The Great Kingdom. Ditambah dengan terungkapnya sosok dari Ratu Lily, pemimpin kerajaan Alabasta saat 800 tahun yang lalu, yang ternyata juga penyandang nama Di. Itulah mengapa Nefertari Di Lily memutuskan untuk tidak menjadi Tenryubito dan berbalik membantu sisa-sisa dari kerajaan kuno. Selain itu, pada One Piece chapter 1085, Im Sama juga berkata jika Nefertari Di Lily telah menyebarkan batu poneglyph ke seluruh dunia. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara Lily bisa menyebarkan batu-batu poneglyph tersebut dalam rentang waktu yang sangat singkat? Bahkan sampai Im Sama dan antek-anteknya tak mampu menghentikan aksinya tersebut. Yap, jawabannya adalah buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Kemampuan dari buah iblis Nikyu Nikyu no Mi mampu menteleportasi benda apapun yang disentuh oleh sang pengguna. Namun apakah hanya itu yang dapat dilakukan oleh buah iblis Nikyu Nikyu no Mi? Berdasarkan pernyataan dari Vegapunk, buah iblis Nikyu Nikyu no Mi juga mampu mengekstrak sesuatu yang tidak nyata seperti rasa sakit menjadi berbentuk fisik. Bahkan hasilnya dapat ditransfer ke tubuh orang lain. Tak hanya rasa sakit, tapi juga hal tak kasat mata seperti imajinasi, memori, bahkan kebahagiaan dapat diekstrak menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Lalu siapa lagi yang memilikinya? Tentu saja kerajaan kuno. Yap, secara spesifik Vegapunk Saka berkata, jika di masa lampau terdapat sebuah peradaban yang memiliki teknologi canggih seperti yang ada di Pulau Egghead sekarang ini. Jika Lily benar-benar memiliki buah iblis Nikyu Nikyu no Mi dan kerajaan kuno yang memiliki teknologi canggih, serta jika memang mereka akhirnya beraliansi, maka mereka memiliki kemampuan yang sama seperti Vegapunk saat ini, yaitu menyimpan ingatan alias memori, serta kebahagiaan alias joy. Profesor Clover pernah berkata jika The Great Kingdom mengukir sejarah mereka di atas sebuah batu yang tak bisa dihancurkan dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Hal itu terjadi karena mereka berpikir jika sejarah tersebut dituliskan di atas kertas atau dijadikan sebuah buku, maka pesan yang mereka tuliskan pasti saat ini sudah dihancurkan. Kemudian ketika The Great Kingdom menyadari jika mereka akan segera kalah dari pemerintah dunia, dengan segera mereka mengukir semua fakta yang ada di atas batu poneglyph dengan tujuan untuk meneruskannya pada generasi selanjutnya. Itu artinya The Great Kingdom memiliki tekad dan alat untuk meneruskan kebenaran informasi ke masa depan tanpa bisa dihapus oleh pemerintah dunia. Bahkan Im Sama juga menegaskan jika tersebarnya poneglyph merupakan sebuah kesalahan yang pernah terjadi di dunia ini. Lalu apa yang mereka tuliskan di atas batu poneglyph? Yap, sejarah atau jangan-jangan ada hal lain lagi yang mereka tinggalkan. Ingat jika Ancient Kingdom juga meninggalkan 4 buah rod poneglyph yang berisikan detail untuk menentukan koordinat menuju ke pulau terakhir, Laftel. Mengapa mereka harus menyimpannya di Laftel? Bukankah poneglyph tak dapat dihancurkan? Seharusnya semua sejarah yang harus diketahui oleh cucu cicit mereka sudah dipastikan aman. Apalagi yang ingin mereka sampaikan? Dan sebenarnya apa yang ditemukan oleh bajak laut Roger di pulau Laftel? Ya, pada One Piece chapter 967 sudah pernah dijelaskan, yaitu setelah bajak laut Roger tiba di pulau terakhir, mereka mengetahui informasi tentang abad kekosongan, arti dari inisial D, senjata kuno, dan Wano yang memiliki hubungan dengan kerajaan kuno di masa lalu. Yap, seharusnya semua informasi tersebut masih sangat aman jika diukir di atas batu poneglyph, dan seharusnya tak perlu disimpan di pulau terakhir. Kemudian dia tertawa. Yap, setelah mendapatkan semua informasi tersebut, Roger dan seluruh krunya tertawa secara bersamaan. Mengapa mereka tertawa? Hal itulah yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Sehingga jika disimpulkan akan menjadi seperti ini, Nefertari Di Lily adalah pemakan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, sedangkan kerajaan kuno memiliki teknologi yang mutakhir, dan kemudian mereka beraliansi. Mereka kemudian menyadari jika mereka akan dikalahkan oleh pemerintah dunia, sehingga mereka mengukir semua fakta yang ada di atas batu-batu, sehingga dapat diteruskan ke masa depan.
Namun Lily dan kerajaan kuno sadar jika mereka dapat meneruskan hal yang lebih penting. Apa itu? Yap, mereka dapat mengekstrak kebahagiaan yang dimiliki oleh Joy Boy. Itulah harta karun One Piece, sebuah gelembung hasil dari kekuatan buah iblis Nikui Nikui no Mi yang berisikan ekstrak semua ingatan milik Joy Boy serta kebahagiaan yang dimiliki oleh Joy Boy. Dan itulah alasan mengapa bajak laut Roger dapat mengetahui seluruh peristiwa abad kekosongan. Dan mereka juga tertawa setelah menyentuh gelembung tersebut. Sehingga ketika Luffy sampai ke Laftel, maka flashback mengenai Joy Boy, kerajaan kuno, dan abad kekosongan akan diperlihatkan. Dan setelah itulah bajak laut topi jerami sadar jika mereka harus menghancurkan pemerintah dunia karena kebenaran yang sesungguhnya telah terungkap. Itulah mengapa Shirohige berkata di akhir hayatnya, ketika One Piece ditemukan, maka dunia akan jungkir balik. 1000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video teori mengenai harta karun One Piece yang sebenarnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!